Bukan dua tim, masing-masing adalah Macan Kemayoran dan juga tim Maung Bandung. Kita saksikan pemirsa para pemain yang sudah tiba di stadion. Sementara ini adalah para pemain dari tim Persib Bandung, tim Pangeran Biru, tim Maung Bandung yang kali ini akan tampil dengan kemampuan luar biasanya untuk memberikan sebuah penampilan agar bisa mencuri poin atau bahkan kalau kita saksikan pemirsa berusaha untuk menaklukkan tim tuan rumah Persija Jakarta. Ya, manajer tim kita lihat pemirsa memimpin para pemain turun. Ada penjaga gawang Imadi Wirawan, ada juga Tony Sucipto, dan tidak ketinggalan juga ada Purwaka Yudi. Langsung. Sebelum laga ini dimulai, saya ingin berbincang sejarah dengan Bung Toel. Bung Toel, baik, ya. BP sedang haus gol, Bung. Mampu menyumbang gol di beberapa laga terakhir dan ia memimpin daftar pencetak gol ke gawang Persib dengan koleksi 9 gol. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Iya, saya pikir seperti mendapatkan second win, tapi memang satu hal bahwa dia seorang legenda adalah satu hal lain, bahwa dia masih bisa mencetak gol dalam beberapa pertandingan lain adalah satu hal lain, tapi menurut saya jika mau melihat visi ke depan maka selalu ada era buat setiap pemain. Bung Toel, tadi kita belum sempat membahas key player ya Bung. Ada Rezaldi Hehanusa dan juga Febri Haryadi di sana. Dua pemain bintang muda yang sedang on fire. Bagaimana Anda melihatnya? Siapa yang kira-kira akan lebih mendominasi di pertandingan sore hari ini, Bung? Iya, menarik head to head kedua pemain ini, baik Rezaldi Hehanusa maupun Febri Haryadi. Akan ada duel 1 lawan 1 dan akan kita lihat pertarungan mereka. Ini dua pemain yang punya potensi di masing-masing posisinya dan keduanya juga sudah menghuni tim nasional. Jadi kita harapkan mereka tampil dengan kemampuan terbaiknya pada sore hari ini. Iya, baik Bung Toel. Laga ini tidak terlalu berpengaruh seperti yang Rendra tadi sudah bahas bagi peringkat kedua tim, namun tetap diberi label El Clasico. Bagaimana sudut pandang Anda, Bung? Ya, El Clasico muncul karena reputasi dari kedua tim ini, rivalitas yang terus-menerus secara konsisten jalan dari kedua tim ini. Begitu juga bukan hanya secara tenis tapi non tenis supporternya. Rivalitas ini yang kemudian dalam konteks industri sepak bola ini menjadi baik atau penting. Kenapa? Karena inilah sebetulnya nilai tambah dari kompetisi profesional. Ada laga yang diberi label El Clasico atau Super Big Match atau laga klasik. Tapi mungkin catatan saya ke depannya, laga klasik harus ditangani juga dengan treatment atau kemasan klasik. Misalnya untuk sore hari ini Persija tidak secara utuh jadi tuan rumah karena tidak bisa main di rumahnya sendiri, tapi harus jauh ke Solo. Jadi mungkin ke depannya kita berharap bahwa Persija harus jadi tuan rumah seutuhnya. Kedua, jadwal pertandingan yang di weekday. Mungkin ke depannya yang namanya El Clasico juga harus ditaruh secara penjadwalan dalam treatment yang spesial. Nah, Sport Nafas dan Bung Toel, coba kita lihat di sini antusiasme dari Jackmania tidak menyurutkan ya Bung ya, walaupun diadakan di Solo. Walaupun jauh kemanapun Persija pergi, Jackmania selalu setia untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya ini ya Bung ya. Apresiasi buat supporter Jackmania menjadi pemain ke-12 atau supporter siapapun, termasuk Persib sebetulnya ya. Hanya memang pada pertandingan ini kan dilarang untuk hadir ke Solo. Ini untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bung ya. Tentunya, betul seperti itu. Menghindarkan gesekan atau terjadinya ada korban lain ya. Tapi kita selalu berharap ya Bung ya, semoga supporter di Indonesia semakin bisa dewasa ya Bung ya, karena sekarang sudah semakin menyurut ya Bung ya untuk kasus-kasus dari antar supporter seperti apa. Nah, ini dia nih. Ini selalu membuat saya semangat Bung jika menonton di stadion. Antusiasme dari para supporter yang luar biasa seperti ini. Atmosfer ya. Iya, atmosfernya berbeda sekali saat situasi di stadion, dukungan langsung pemain ke-12. Jadi saya pikir kalau semuanya berjalan pada koridornya, nilai-nilai sepak bolanya juga dijaga, fair play, respect sportif, maka sepak bola bisa berjalan dengan baik. Bung Toel, ada yang membuat saya bertanya-tanya nih Bung. Apa sih Bung yang membuat tim sebesar Persib Bandung masih tertahan di posisi 11 klasemen? Ya tentu banyak evaluasinya kalau kita lihat sepanjang musim ya. Persoalan teknis terutama di aspek kepelatihan saya pikir menjadi salah satu yang catatan paling besar dalam konteks tenis bagi Persib Bandung. Betul sekali Bung Toel. Bung Toel ini luar biasa sekali ya Bung ya, tidak surut-surut semangat dari para supporter untuk memberikan dukungan ya Bung ya. Iya, inilah menariknya. Kenapa menjadi label El Clasico? Karena terbentuk, karena mengerucut, karena ada situasi, ada rivalitas yang kemudian dikemas dalam label El Clasico, laga klasik.
Tapi itu tadi saya pikir laga klasik harus ditreatment, Ya. harus ditangani, dikemas dalam sentuhan klasik juga, Iya. klasiko juga. Kalau saya berbicara adalah soal yang namanya ini adalah ada bisnis, ada hiburan. Yes. Betul. Selain prestasi pastinya ya. Ya, Laga seperti ini memang sebenarnya harus dilestarikan ya. setuju. Karena memang hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membuat kita tuh jadi pengen nonton, Iya. jadi Ya. bertambah yang namanya fans, jadi Ya. bertambah yang namanya hegemoninya, semua seperti itu ya. Dan ketika kita menaruh katakanlah pertandingan ini di prime time, berarti kita membuka kesempatan bagi publik untuk menikmati pertandingan ini lebih banyak ketimbang misalnya di jam seperti ini, Ya. siang hari. Iya, baiklah. Supporter Lovers, kick off babak pertama antara Persija Jakarta yang menjamu Persib Bandung yang sudah dinanti-nanti akan segera dimulai. Jalannya babak pertama akan dipandu oleh rekan saya, Rendra Sejono dan Bung Tommy Welly. Dari Studio Sport One Pulau Gadung, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih Intan Somadina dan selamat sore pemirsa. Selamat sore pecinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Jakarta sampai Bandung, dari Jakarta sampai Solo, dan dari Bandung sampai Solo. Semuanya hadir untuk menikmati, menunggu pertandingan besar, pertandingan adu gengsi, pertandingan penuh dengan harga diri, pertandingan yang pastinya akan berlangsung dengan panas. Pertarungan antara Macan Kemayoran menghadapi tim Maung Bandung dalam pekan ke-33 dari Gojek Traveloka Liga 1 yang kali ini bisa Anda lihat berlangsung dari Stadion Manahan Solo yang ada di wilayah Jawa Tengah. Bendera besar yang ada dari Gojek Traveloka Liga 1 bisa kita lihat ada di bundaran, ada di lingkaran tengah lapangan, dan juga pastinya seluruh pemain saat ini akan melakoni partai yang ditunggu-tunggu oleh jutaan pemirsa dari semua wilayah yang ada saat ini. Mereka menunggu bagaimana para pemain dari tim Persija Jakarta dan pemain dari Persib Bandung bisa tampil dengan kemampuan terbaiknya, bisa memberikan kemampuan yang sangat luar biasa, dan juga bisa mempertontonkan skill, strategi, dan pastinya adalah kemampuan untuk bisa menunjukkan bahwa pertandingan ini adalah pertandingan besar, pertandingan yang wajib untuk ditonton oleh siapapun juga. Baik Anda mendukung dari tim Persija Jakarta, baik Anda pendukung dari tim Persib Bandung, ataupun Anda adalah pencinta sepak bola di seluruh wilayah Indonesia. Selamat sore tentunya buat Jackmania dimanapun Anda berada yang menonton dari Jakarta dan juga dari Solo, dan juga selamat sore buat Anda bobotoh yang hadir tentunya dari wilayah Bandung atau juga dari wilayah manapun juga yang menyaksikan pertandingan ini. Pertandingan yang sekali lagi pemirsa akan memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa bagi sepak bola Indonesia, di mana ada syarat gengsi yang bisa kita lihat dari pertandingan antara tim Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Dua tim yang saat ini boleh dibilang sedang berusaha untuk bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Mereka memberikan 11 pemain terbaiknya dengan kondisi terbaik pula yang akan diturunkan dalam partai adu gengsi antara Macan Kemayoran menghadapi Maung Bandung. Persija Jakarta sebagai tuan rumah berada di peringkat ke-6 saat ini. Dari hasil 15 kali kemenangan, 10 hasil seri, dan 7 kali kekalahan dengan mencetak 43, kemasukan 23 gol. Dan ini merupakan coin toss dari dua captain tim, Ismet Sofian dan juga Ahmad Juprianto. Ya, baru saja coin toss yang dipimpin oleh wasit Evanson Roberts dan dua kapten tim Ismet Sofian dan juga Ahmad Juprianto. Sang Persib Bandung berada di peringkat 11 dengan 9 kali menang, 14 kali hasil seri, dan 8 kali kekalahan dengan mencetak 38 dan kemasukan 29. Dan Maman Abdurrahman, 3 gelandang yang saya pikir menjadi platform dari Persija musim ini. Sandi Sute, Rohichan, dan Ramdhani Lestaluhu. Dan kali ini lini depan main dengan Bambang Pamungkas. Support dari Rezaldi Hehanusa di sisi kiri, dan kita lihat juga Haryono Esieng, Kim Kurniawan akan duel di lapangan tengah menghadapi trio Persija yang sangat solid. Seluruh pemain sudah berada posisi masing-masing. Kita lihat pemirsa, brief juga dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung, dan ini merupakan wajah tegang dari pelatih Stefano Kyugura yang kita lihat pemirsa akan melakoni partai menghadapi tim Persib Bandung di kesempatan sore hari ini. Jackmania yang hadir di Stadion Manahan Solo. Sementara ini juga wajah tegang dari pelatih Emerald Abus yang berada di bench dari tim Persib Bandung.
Kita saksikan pemirsa bagaimana ia didampingi oleh pelatih fisik Yaya Sudarya. Para pemain yang menjadi andalan dari kedua tim, ada Babang Pamungkas pastinya, ada juga Ahmad Juprianto, ada Vladimir Vujovic, ada juga Andri Tani Ardiansyah, dan juga ada Deden Natsir yang berada di bawah misar dari kedua tim ini, Macan Kemayoran dan juga Maung Bandung. Baiklah pemirsa, tentunya Jackmania, Jack Angels, Boboto dan Boboto Gelis. Saksikanlah sekarang bagaimana pertandingan yang ditunggu-tunggu. Partai besar, partai syarat gengsi, partai adu hebatan antara dua tim, yaitu Macan Kemayoran di awal kick off ini kita lihat dia langsung melakukan pressing terhadap Rudi Widodo. Sebuah dorongan dilakukan sesama nomor kostum 10, kita lihat, atau nomor kostum 10 dan 70, masing-masing Ezekiel Enduasel nomor 70 dan Rudi Widodo nomor 10. Dan tenang bebas sekali didapatkan oleh tim Persija Jakarta. Ya, sementara kita lihat bagaimana Evanson Robert langsung memberikan sebuah peringatan tampaknya kepada Ezekiel Enduasel. Iya, teguran, warning, peringatan dari wasit kepada Ezekiel Enduasel. Tendangan bebas Ismet Sofyan. Ya, Ismet Sofyan kali ini bersiap-siap pemirsa dari sebelah kiri bertahan nanti Persib Bandung. Mencoba melakukan tendangan bebas dilakukan oleh Ismet Sofyan ke dalam kotak penalti. Sudah coba dilakukan oleh Tugu Monas tadi, tetapi kembali berhasil diamankan dan kali ini umpan yang kembali diberikan. Oh, ditahan dengan baik oleh Supardi Nasir. Coba serangan Rohi Chan, berikan bola kepada Ramdhani Lestaluhu. Lebarkan bola kepada Babang Pamungkas. Umpan kembali ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi kita lihat clearance yang baik dilakukan oleh Supardi Nasir. Dan kali ini muncul dari belakang. Oh, cukup kita lihat beradu cukup keras tadi antara Sandi Darmasute dengan Haryono. Iya, kita lihat langsung ya, sebuah duel yang sangat keras. Dua gelandang yang juga punya karakter keras dalam permainan lugas, Haryono dan Sandi Sute. Ismet Sofyan kali menguasai bola, ditunggu oleh Tony Sito dan maksudnya bola kepada Bruno Lopez. 2 menit jalan pertandingan, Persija Jakarta mencoba langsung memberikan tekanan kepada tim Persib Bandung. Iya, kita lihat inisiatif langsung dipegang tuan rumah Persija. Crossing dilepaskan oleh bek kanan yang kapten kesebelasan mengarah ke area penalti. Di sana ada William Pacheco, Bruno Lopez, maupun juga Bambang Pamungkas. Ya, 5 pertandingan terdahulu, pertemuan antara dua tim Macan Kemayoran dan juga tim Maung Bandung ini berakhir dengan skor seri. Sementara kita lihat bagaimana Sandi Darmasute berduel dengan Haryono. 4 pertandingan berakhir dengan skor 0-0 dan pertandingan terakhir di Liga 1 di Goceng Traveloka Liga 1 berakhir dengan skor 1-1. Itu yang saya maksud di awal tadi adalah soal pendekatan secara teknikal menghadapi pertandingan ini. Jika takut kalah, maka pertandingan akan berjalan dengan sangat hati-hati. Pemain kaku, takut melakukan kesalahan, sehingga kualitas permainan mungkin sedikit agak turun dari standar lalu hasilnya imbang. Itu jika kita berpikiran standar. Tapi bisa saja pendekatan sore ini kedua pelatih ingin tampil luar biasa, mempertontonkan kualitas yang mereka miliki, karena secara posisi tidak terlalu signifikan akan berpengaruh di klasemen. Ya, kita memang berharap para pemain juga bisa tampil lepas dan boleh dibilang adalah melupakan yang namanya pertandingan ini adalah penuh dengan gengsi, tapi mereka adalah berusaha untuk menampilkan penampilan terbaik saja ya. Dan kalau kita saksikan pemirsa, kembali lagi umpan yang diberikan, tapi ada Kim Jafri Kurniawan, Rudi Widodo yang kali menguasai bola. Ya, Rudi Widodo cukup akrab dengan Stadion Manahan Solo karena ia juga sempat bermain di tim Persis Solo. Ketika itu ia bersama juga dengan Greg Nokolo. Dan umpan coba diberikan oleh Ismet Sofyan. Coba ditanduk bola tadi, dikuasai kembali oleh Michael Essien. Dan kali ini bola, oh sedikit ragu-ragu tadi ada Kim Jafri Kurniawan dengan Tony Sucipto. Dan bola kembali dikuasai oleh Andri Tani Ardiansyah. Ya, kita lihat di 4 menit awal ini organisasi permainan, inisiatif dan kendali ada di Persija. Persib masih kehilangan kontrol, kehilangan kendali, belum keluar dari tekanan, dan kita Zaldi Hanusa. Sementara kali ini bola dikuasai William Pacheco. Langsung berikan bola ke depan, ditahan kembali ke sundulan oleh Tony Sucipto. Serangan kembali dari Ezekiel Enduasel. Berebut bola tadi dia dengan Ismet Sofyan. Serangan kembali coba dilakukan. Masih kembali bola dikuasai Ezekiel Enduasel. Kali ini satu lewat pemain berhasil dilewati. Ya, ada advantage tadi yang dibiarkan oleh Evanson Robert, tapi tampaknya akhirnya kehilangan bola dan wasit menunjuk sebagai pelanggaran. Ya, betul sekali. Dan kita lihat bagaimana ada sebuah perbedaan pergerakan. Ezekiel agak sedikit membuka lebar, sementara posisi sentral striker adalah Essien. Dan kita lihat dia masuk ke dalam, ada pelanggaran Sandi Darmasute. Tendangan bebas pertama bagi Persib Bandung.
Dan kali ini kita saksikan pemirsa, dengan bebas didapatkan oleh Persib Bandung. Sementara kita saksikan manajer tim Umu Muhtar bersama dengan Jose berada di bench dari tim Persib Bandung. Peluang dimiliki oleh Ahmad Juprianto. Akankah tendangan Gledeki lepaskan? Dan kali ini bola berhasil diamankan lagi oleh Rohichan. Dan umpan di dalam kotak penalti dan ditangkap dengan baik. Kita saksikan pemirsa oleh Andri Tani Ardiasyah. Ya, semakin deras kita saksikan pemirsa hujan yang mengguyur lapangan dari Stadion Manahan Solo dalam partai besar, partai syarat adu gengsi. Kembali antara Macan Kemayoran menghadapi Maung Bandung. Ya, meninggalkan lapangan permainan, lebaran ke dalam kembali kali ini. Selamat sore juga buat Anda pemirsa. Jackmania yang berada dimanapun juga. Ada Jack Klaten, ada juga Jack Nganjuk tadi. Dan kalau kita lihat juga selamat sore buat Anda. Boboto yang hadir dimanapun juga. Ada Boboto Ciamis, ada juga Boboto yang ada di Garut. Boboto yang juga ada di Tasikmalaya. Dan serangan kembali kali ini coba dilakukan lagi oleh Rudi Widodo. Oh, berhasil kembali dikuasai bola. Oh, tampaknya ada pelanggaran yang terjadi. Ya, pressing yang terlambat dari Tony Sucipto, pelanggaran dia. Rudi Widodo kembali menjadi dua kali pemain yang dilanggar cukup keras. Pertama Ezekiel Endwasel dan Tana William Pacheco selalu siap untuk duel heading. Artinya memang kalau kita lihat perjalanan Persija termasuk William Pacheco dengan 5 golnya, Pacheco adalah pemain yang kuat memaksimalkan bola-bola mati. Dan ini menjadi sore yang berat bagi pertahanan Persib Bandung, terutama Vladimir Vujovic yang mungkin ditugaskan untuk harus berduel di udara menghadapi Pacheco. Ya, Deden Nasir kembali kali menguasai bola bagi tim Persib Bandung. Sementara ini dia William Pacheco yang tadi berduel di udara dengan Vladimir Vujovic. Kembali kita saksikan pemirsa di mana Rezaldi Hanusa kali ini melakukan lebar ke dalam. Dia berikan bola kembali ke belakang. Coba kali ini bangun serangan dari bawah kembali para pemain dari tim Persija Jakarta. Lawan bisa kita lihat pemirsa bagaimana Rudi Widodo tadi melakukan pelanggaran terhadap Kim Jeffrey Kurniawan, tetapi dengan semangat sportivitas kita lihat bagaimana Rudi Widodo berusaha menghampiri Kim Jeffrey Kurniawan, nanyakan kondisinya, dan kita memang sekali lagi berharap bagaimana pertarungan ini adalah pertarungan adu strategi. 90 menit mereka melakukan rivalitas yang sangat tinggi, tetapi apapun yang terjadi tentunya hasilnya adalah untuk sepak bola Indonesia. Iya, karena bagaimanapun Rudi Widodo adalah pemain senior dan termasuk pemain senior yang sudah mengambil kursus kepelatihan lisensi CAFC. Artinya untuk seorang pemain senior dengan wawasan yang sudah berpengalaman dan ingin menjejaki karir sebagai pelatih, tentunya sikap-sikap sepak bola harus ada dalam diri Rudi Widodo. Masih mendapatkan perawatan kalau kita saksikan pemirsa bagaimana Kim Jeffrey Kurniawan. Sementara hujan masih terus deras mengguyur lapangan dari Stadion Manahan Solo. Ya, sudah mulai berdiri kembali. Ini dia Kim Jeffrey Kurniawan. Dan dengan lambat bisa kita lihat pemirsa bagaimana sliding. Oh, sliding setengah tiang dilakukan tadi oleh Rudi Widodo. Dan Kim Jeffrey dalam kecepatan yang tinggi sehingga kemudian benturannya memang cukup keras. Kita lihat mendapatkan perawatan. Harus dibawa keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut lagi. Sementara kita lihat bagaimana lagi-lagi Rudi Widodo berusaha menghampiri ya Kim Jeffrey Kurniawan. Iya, betis tampaknya ya yang terkena ya. Betis kaki sebelah kiri dari Kim Jeffrey Kurniawan. Tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Persib Bandung melalui Ahmad Juprianto. Dan saksikan pemirsa, sudah dilakukan kali ini. Serangan yang kembali dilakukan. Oh, baik sekali kita lihat Febri Haryadi menguasai bola. Maksudnya ia berikan kembali ke depan, tetapi kembali kehilangan bola. Bisa dikejar kali ini oleh Rudi Widodo dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Ya, 10 menit jalannya pertandingan masih terlihat raut tegang dari seluruh pemain yang bertanding. Sebanyak 22 pemain di sore hari ini. Iya, dan tempo coba dikembangkan dengan cepat oleh kedua tim, terutama inisiatif lewat Persija lebih dulu tadi di menit-menit awal. Dan hujan bisa menjadi faktor lain yang sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan pelatih. Ya, lagi-lagi meninggalkan lapangan permainan. Kita saksikan pemirsa dan bola kali ini dikuasai oleh Persija Jakarta. Persija Jakarta melalui Ismet Sofyan, di mana Pak Haji kali ini mencoba mencari rekan-rekan yang berdiri kosong. Sandi Dharma Sute membuka ruang, sementara diberikan bola kepada Sandi Dharma Sute. Gelandang pengangkut air yang dimiliki oleh Persija Jakarta, dan juga kali ini bola dikuasai lagi oleh Maman Abdurrahman. Kembali kepada Sandi Dharma Sute, memberikan terupas kepada Bruno Lopez yang bergerak kali ini menjemput bola. Coba berikan kepada Bambang Pamungkas, masih kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Kembali bisa diblok oleh para lini pertahanan dari tim Persib Bandung. Rafa Metimoy menguasai bola pemirsa. Direbut kembali oleh Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani Lestaluhu mencoba mengirimkan umpan, bola tanggung kita lihat pemirsa tadi.
Michael Essien berikan bola kembali. Sebuah serangan yang coba dibangun kali ini. Kita lihat bagaimana Rafa Maitimo. Oh, tampaknya Kim Jeffrey Kurniawan tidak bisa melanjutkan pertandingan dan akan digantikan oleh Deddy Kusnandar. Serangan dari Ezekiel Nduasel. Masih Ezekiel Nduasel. Dan kali ini adalah pergantian pertama yang dilakukan oleh Persib Bandung, di mana Kim Jeffrey Kurniawan yang boleh dibilang tadi di-tackle secara horor oleh Rudi Widodo, ditarik keluar digantikan oleh Deddy Kusnandar. Secara teknikal saya pikir Persib kerugian di menit seperti ini. Di menit 10 sudah kehilangan Kim Kurniawan. Kim Kurniawan tipikal gelandang yang karakternya berbeda yang dimiliki oleh Persib Bandung. Deddy Kusnandar memang pemain bagus, tapi Kim memberikan situasi yang berbeda, warna yang berbeda, kontribusi yang berbeda bagi lini tengah Persib Bandung. Sementara sepak pojok kali ini ya harus ditanduk keluar lapangan. Kita lihat kembali di kompres di mana kaki kiri dari Kim Jeffrey Kurniawan. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Supardi Nasir bagi Persib Bandung. Kita saksikan pemirsa dari sebelah kanan pertahanan tim Persija Jakarta. Ya, sementara kita lihat kembali lagi ada clash yang terjadi antara Rafa Maitimo dengan Rezaldi Hehanusa. Ya, kita lihat pemirsa bagaimana duel yang terjadi, dan kali ini sebuah sepak pojok sudah dilakukan. Berhasil kembali diamankan oleh di pertahanan dari tim Persija Jakarta. Kali ini bola kepada Ramdhani Lesaluhu, bertabrakan tadi Bruno Lopez dengan Ramdhani Lesaluhu. Kali ini Ezekiel Nduasel menguasai bola bagi Ezekiel Nduasel, on target tapi masih lemah dan bisa kembali ditangkap oleh jaga gawang. Iya, situasi belum sepenuhnya bisa dikontrol oleh kedua tim. Dalam 13 menit pertandingan sudah berjalan, kembali kehilangan bola Bruno Lopez. 62% penguasaan bola dari Persija Jakarta dan 38% penguasaan bola dari tim Persib Bandung sejauh ini. Masih bola dikuasai kembali, kita lihat pemirsa, oleh William Pacheco. Ismet Sofian kali dikuasai bola. Coba delay possession para pemain dari tim Persija Jakarta. Mencoba menarik para pemain dari Persib Bandung. Sementara ini dia Rohichan. Masih kembali bola dikuasai oleh Rohichan. Mencoba memberikan umpan kepada Bruno Lopez. Kerjasama kembali dengan Ramdhani Lesaluhu. Dikuasai bola kembali kali ini oleh Michael Essien. Oh, sayang sekali bola direbut kali ini oleh Rezaldi Hehanusa. Dibayang-bayangi terus oleh Haryono. Kita lihat Rezaldi Hehanusa mencoba memberikan umpan. Oh, lepas kali ini bola tadi. Ini dia faktor-faktor yang boleh dibilang sering terjadi dengan kondisi hujan deras dan lapangan yang licin. Iya, kita lihat crossing, bola tanggung, licin, memantul, sulit sekali dikontrol oleh Ahmad Jufrianto. Itulah faktor lain karena kondisi hujan deras sore ini di Manahan Solo. Ezekiel kembali lagi di mana bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang Andri Tani Ardiasa. Sebuah placing sundulan yang dilakukan tadi oleh Rafa Maitimo, salah satu pemain yang menjadi andalan di tim. Ya, fans dari Persib Bandung tadi reaksinya ketika melihat ada peluang yang dimiliki oleh Rafa Maitimo. Lagi-lagi kita saksikan pemirsa bagaimana kali ini hanya menghasilkan goal kick saja bagi tim Persib Bandung. Pertandingan antara tim Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di pekan ke-33 di Gojek Traveloka Liga 1. Goal kick kali dilakukan oleh Dede Nasir. Mencoba memberikan bola ke depan. Kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba lagi kepada William Pacheco. Duel kembali terjadi di lini tengah. Lagi-lagi Vladimir Vujovic dengan sangat tenang. Kita lihat pemirsa mencoba mengalirkan bola. Ya, tampak memang kedua tim masih sama-sama kesulitan ya untuk melakukan skema permainan atau mengorganisasikan permainan dari build up area, consolidation sampai ke distribution area. Iya, betul sekali. Ada pressing yang cukup ketat, belum hujan yang mempengaruhi situasi pertandingan. Meskipun sejauh ini kita lihat bahwa di paruh kedua tren Persija lebih baik dari segi Ezekiel Nduasel. Ezekiel Nduasel, ya, tendangan percobaan dilepaskan oleh Ezekiel Nduasel, tapi masih berada kembali di atas misar gawang dari Andri Tani Ardiasa. Ya, dan yang menarik adalah stand awal atau posisi awal ini penyerangan Persib Bandung, di mana Ezekiel ada di sebelah kiri, Maitimo di sebelah kanan, dan Essien yang di depan. Jadi artinya Ezekiel Nduasel body shape-nya langsung menghadap gawang Andri Tani. Luar biasa memang pemirsa bagaimana pertandingan antara kedua tim ini, dan kali ini serangan kembali coba dilakukan di mana melalui Ramdhani Lesaluhu. Maksudnya berikan bola kepada Bambang Pamungkas, dan ada di Bambang Pamungkas yang diarahkan kepada Rudi Widodo juga terlalu tinggi.
lagi-lagi belum menemui sasaran. Dan juga selamat sore buat Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kali ini memang saya ingin mengucapkan selamat bergabung buat Anda Jackmania, Jack Angels, Boboto dan juga Boboto Gliss, di mana pertandingan yang memang sekali lagi membuat Anda harus menghentikan beberapa aktivitas Anda dalam bekerja, aktivitas Anda dalam menyetir kali ini juga terganggu ya, karena banyak juga menyaksikan pertandingan ini melalui TV One Connect. Ya, inilah pertandingan yang memang seharusnya bisa disaksikan lebih baik, dan ada obligasi dari para pemain. Privilege mereka main di label seperti ini, super big match, laga klasik, artinya pertontonkan kualitas yang menarik sehingga ada sebuah vitamin yang kita dapatkan usai pertandingan ini. Ya, coba serang kembali kita saksikan pemirsa, lagi-lagi gagal. Bagaimana serangan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Persija Jakarta. Belum berhasil kita saksikan pemirsa bagaimana kedua tim untuk bisa menembus pertahanan dari masing-masing tim. Serangan yang coba dilakukan kali ini, ya, pelanggaran kembali terjadi, tendangan bebas kali ini. Banyak dari Jackmania melakukan acara nonton bareng di seputaran wilayah Jakarta, dan juga banyak dari Boboto yang melakukan acara nonton bareng di seputaran wilayah Jawa Barat. Ada juga di Boboto Cikuda, warna herang. Kembali kita lihat, duel kembali terjadi kali ini. Umpan diberi kepada Ismet Sofyan, menuju kepada pergerakan dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Sementara kali ini boleh dikuasai oleh Ramdhani Lestaluhu. Bruno Lopez diambil bola tadi oleh Tony Sucipto. Ezekiel Enduasel. Kali ini Michael Essien memberikan bola daerah kepada Rafa Maitimo. Masih Rafa Maitimo dibaiki oleh Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat ini dia dua pemain yang pernah memperkuat Persita Tangerang, Rafa Maitimo dan juga Maman Abdurrahman. Dan bola kembali dikuasai oleh Supardi Nasir. Haryono kali ini menguasai bola. Deddy Kusnandar direbut oleh Roy Chan. Ada counter attack kali ini coba dibangun oleh Persija Jakarta melalui Bruno Lopez. Tipis sekali kita lihat peluang pertama yang dimiliki oleh BL alias Bruno Lopez. Pergerakan yang sangat baik, mengiri sisi kiri lalu dia inside side masuk mencari ruang tembak jaga gawang Dede Natsir. Ya, serangan dari sektor sayap tampaknya coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Persija Jakarta untuk menembus pertahanan dari Persib Bandung. Dan tadi kita lihat pemirsa bagaimana Bruno Lopez, pemain yang sudah memiliki 2 assist sepanjang kiprahnya di Gojek Traveloka Liga 1, mencoba tadi memberikan sebuah flashing ball ke tiang 2 alias tiang jauh. Iya, Bruno Lopez adalah top scorer sementara bagi Persija dengan 9 gol, 2 diantaranya dari titik penalti. Hujan mengguyur Stadion Manahan Solo. Hen Sohei masih ada di bangku cadangan, dan kita akan lihat duel adu strategi dari kedua tim ini. Ya, sementara kalau kita lihat pemirsa bagaimana tadi tribun di Stadion Manahan Solo, pertandingan juga tampaknya dihadiri oleh Presiden Klub dari Persija Jakarta, Bapak Ferry Paulus, bersama dengan Direktur Persija Jakarta, Bapak Gede Widiade. Dan kembali lagi kita saksikan pemirsa, ini dia para penonton yang hadir. Dan ini dia salah satu peluang terbaik yang dimiliki. Tipis sekali memang tendangan dilepaskan oleh Bruno Lopez. Iya, sejauh ini dari permainan, keberadaan Bruno Lopez, Ramdhani seringkali ada di depan dari 2 center back Persib Bandung. Artinya Haryono dan Dedi kadang kecolongan ketika Bruno Lopez dan Ramdhani beroperasi di belakang mereka. Banyak sekali kita saksikan pemirsa Jackmania yang hadir di Stadion Manahan Solo, di mana mereka berangkat dari kemarin ataupun juga ada yang berangkat dari tadi pagi untuk bisa memberikan dukungan kepada Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo ini. Sementara kalau kita lihat goal kick dilakukan oleh Dede Natsir, mencoba menginginkan bola ke depan, ditahan bola kembali oleh Sandi Darmasute. Rohi Chan yang kali menguasai bola, dibaik-baiki oleh Haryono. Bruno Lopez kembali yang menguasai bola. Masih Bruno Lopez, ada Deddy Kusnandar dan Bambang Pamungkas yang mendapatkan terupas bola. Tetapi lagi-lagi Dede Natsir berhasil menangkap bola dengan sangat baik. 21 menit yang sudah berjalan, kita lihat Rohi Chan, Bruno Lopez, Ramdhani cukup menonjol menjadi trio yang bisa mengalirkan serangan ke lini depan Persija. Persib sangat mengandalkan Ezekiel Enduasa, Rafael Maitimo, dan belum ada pergerakan Febri yang menonjol. Bruno Lopez kembali menguasai bola. Sementara bola dikejar oleh Supardi Nasir. Supardi Nasir, kita lihat pemirsa, mencoba mengalirkan bola kepada Michael Essien. Berduel dia dengan Sandi Darmasute. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ezekiel Enduasel.
Ya, tersenyum kita lihat bagaimana marquee players bagi tim Persib Bandung, Michael Essien dalam rap yang dilakukan tadi oleh Sandi Darmasute. Ya, kita lihat bagaimana ketatnya, lugasnya, kerasnya permainan Sandi Darmasute dalam memarking lawan. Tendangan bebas kembali didapatkan oleh Persib Bandung. Kali ini kita lihat pemirsa, bisakah Persib Bandung memanfaatkan melalui Deddy Kusnandar, melabuhkan bola ke dalam kotak penalti. Ya, ditangkap kembali bola oleh penjaga gawang Andri Tani Ardiasyah. Ya, sejauh ini Andri Tani di partai home Persija hanya kebobolan 7 gol. 4 gol di paruh pertama musim dan 3 gol di paruh musim kedua ini. Ismet Sofyan memberikan umpan ke depan. Masih kepada Rudi Widodo. Ada Ramdhani Lestaluhu. Rudi Widodo kembali. Ya, berduel kembali Tony Sucipto. Serangan kembali coba dilakukan Bruno Lopez. Ismet Sofyan dicuri bola oleh Ezekiel Nduasel. Masih dikuasai kembali. Kita lihat pemirsa Sandi Darmasute. Sementara Bruno Lopez kembali menguasai bola. Masih Bruno Lopez. Ramdhani Lestaluhu. Bambang Pamungkas kali ini pindahkan bola kepada Ismet Sofyan. Sebuah lagi-lagi bola yang licin membuat Ismet Sofyan gagal mengontrol bola tadi. Ya, tapi dari pergerakan kita melihat bagaimana Persija saat melakukan serangan lebih cair. Bagaimana Ismet beberapa kali bisa melakukan support dalam menyerang. Begitu juga Rezaldi Hehanusa. Dibandingkan dengan Persib Bandung, dua fullback Persib, Tony maupun Supardi masih konsen dalam pertahanan. Pelanggaran kembali terjadi, kita saksikan pemirsa. Kali ini Ismet Sofyan lagi-lagi akan melakukan tendangan bebas. Ismet Sofyan. Kembali kita lihat bagaimana William Pacheco naik ke area penalti, memaksimalkan bola mati, dan Ismet Sofyan, spesialis bola mati. Ya. Bisakah Ismet Sofyan juga memberikan umpan kepada Bambang Pamungkas yang sudah menunggu dalam kotak penalti? Ditinju saja tanpa mau mengambil resiko tadi. Bagaimana Deden Nasir, Rohit Chan kali menguasai bola. Pindahkan kembali bola kepada Rezaldi Hehanusa. Berduel dengan Febri Bow. Kali ini Rezaldi Hehanusa. Blok dilakukan tadi oleh Vladimir Vujovic. Ya, kita lihat bagaimana dukungan dari lini pertahanan Rezaldi maupun Ismet kepada pola penyerangan Persija. Ramdhani Lestaluhu yang menguasai bola. Masih Ramdhani Lestaluhu. Tampak William Pacheco memberikan umpan dan ditangkap kembali oleh penjaga gawang Deden Nasir tadi. Crossing dari William Pacheco. Oke, kita lihat crossing William Pacheco di sisi kiri. Deden Nasir ambil bola, tapi transisi serangan balik tidak bisa dilakukan oleh Deden Nasir dengan cepat, meski mencoba memanfaatkan William Pacheco yang tadi naik ke sayap kiri. Tendangan dilepaskan kembali oleh Deden Nasir mencari Rafa Maitibo. Dibiarkan kembali bola, ditangkap oleh penjaga gawang Andri Tani Ardiasyah. Sementara kita lihat berusaha kembali untuk menurunkan tempo penjaga gawang Andri Tani yang menahan bola dan coba build up kembali kali ini dengan Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman yang menguasai bola. Bergeser bola ke sektor sebelah kanan kepada Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kali ini berikan bola efek. Kita lihat kepada pergerakan Rudi Widodo. Rudi Widodo kembali ke belakang. Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas lepas. Masih Bambang Pamungkas kali ini mencari celah. Berikan kembali kepada Rudi Widodo. Ya, terupas dari Bambang Pamungkas terlalu deras tadi kepada Rudi Widodo. Ya, dan kita lihat 25 menit secara permainan, organisasi permainan, build up yang dilakukan Persija tampak lebih menonjol. Persib Bandung juga belum bisa melakukan sebuah transisi cepat. Serangan masih mengandalkan pemain-pemain Ezekiel Nduasel, Essien, dan Rafael Maitimo. Support dari belakang masih kurang karena Supardi, Tony Sucipto sangat berkonsentrasi dalam pertahanan. Ya, 86 kali successful passes dari Persija Jakarta dari 116 kali percobaan dan 43 kali successful passes Persib Bandung dari 66 kali percobaan. Kita lihat bagaimana Rohit Chan melakukan sebuah press yang cepat sekali. Febri kesulitan untuk balik badan dan coba memanfaatkan keunggulannya. Rohit Chan. Yang lambat kita lihat bagaimana Febri Haryadi dilagar tadi dia oleh Rohit Chan dalam perebutan bola. Sementara memang kalau kita saksikan Persija Jakarta coba serang dari sektor sayap terus ya. Ismet Sofyan, Rezaldi Hehanusa terus-menerus memberikan umpan-umpan kepada para pemain depan dari Persija Jakarta. Iya, jadi kalau kita melihat bagaimana perjalanan Persija dan juga perjalanan Persib Bandung, trio lapangan tengah Persija, kolaborasinya, koordinasinya berjalan lebih apik. Baik itu Sandi Darmasute, Rohit Chan maupun Ramdhani Lestaluhu.
Serangan kembali coba dilakukan oleh Rafa Maitimo. Kita saksikan pemirsa, Rafa Maitimo berebut bola dan kali ini ada William Pacheco kembali yang melakukan clearance dan ini merupakan clearance ketiga dari tim Persija Jakarta. Ya, dan kita melihat akhirnya Persib Bandung lewat Rafael Maitimo mengandalkan aksi individu. Dan kali ini sepak pojok. Ya, sepak pojok skor masih 0-0 di mana sundulan dari Ezekiel Nduasel yang tadi sudah melewati garis alias juga sudah menerpa jaring dianulir oleh wasit dan skor masih 0-0 antara pertemuan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung di Stadion Manahan Solo di sore hari ini. Ya, kita juga memberikan apresiasi kepada Persib Bandung yang juga tidak memprotes terlalu berlebihan ya dengan kondisi yang ada di lapangan. Sementara pertandingan dilanjutkan kembali, kita saksikan pemirsa bagaimana bola dikuasai oleh Rezaldi Hanusa kali ini. Masih Rezaldi Hanusa yang menguasai bola, mencoba memberikan bola ke depan. Serangan kembali diberikan kepada Bruno Lopez, masih Bruno Lopez. Ramdhanil Saluhu, ya tampaknya kembali pertandingan dihentikan, ada pelanggaran yang terjadi. Tendangan bebas kali ini didapatkan oleh tim Persija Jakarta. Ya, lagi-lagi kita lihat mencoba membangun serangan pada pemain dari tim Persija Jakarta. Iya, tentunya Persija secara permainan cukup efisien di atas angin tadi, tapi kemudian ada terjadi tekanan dari Persib Bandung yang berhasil tadi menembus jala dari Persija, kemudian dianulir dan pertandingan saya pikir ini menjadi situasi yang makin menarik. Ismet Sofyan mencoba memberikan umpan tadi, swing umpan yang diberikan oleh Ismet Sofyan. Ada kembali Ezekiel Nduasel yang kali ini mencoba mengambil bola, berduel dia dengan William Pacheco. Ya, terjadi pelanggaran tampaknya Rafa Maitimo. Kita saksikan pemirsa, setelah terjadinya mengandalkan gol, tampaknya pertandingan berlangsung lebih keras. Iya, saya pikir ini memicu tempo lebih tinggi. Ya, ada situasi tadi yang memang tentu saja tadi diprotes bagi Persib Bandung, merugikan Persib Bandung. Heading yang sangat mutlak, sangat keras dari Ezekiel Nduasel. Dia sudah berselebrasi tadi ya, sempat. Inilah drama ya. Drama yang muncul langsung di El Clasico. Ya, kali ini muncul lagi bagaimana drama-drama yang selalu hadir dari pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung ataupun Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Pelanggaran kembali dilakukan, tendangan bebas kali ini didapatkan oleh tim Persib Bandung. Sementara ini dia Bruno Lopez dan juga Vladimir Vujovic, benteng pertahanan di lini belakang dari tim Persib Bandung yang terus-menerus melakukan duel udara baik dengan Bruno Lopez ataupun juga dengan William Pacheco. Ya, Bruno langsung masuk banyak ke dalam sehingga sisi kiri kita lihat Ezekiel Nduasel. Crossing yang kurang akurat kepada Maitimo maksudnya. Bruno banyak masuk, sisi kiri akan dicoba diisi oleh Rezaldi Hanusa dalam pola-pola serangan dari Persija. Kita lihat build up. Maman Abdurrahman kali ini posisi bola. Langsung Michael Essien mendatangi Maman Abdurrahman, memberikan bola kembali. Kita saksikan pemirsa sebuah pressing dari Deddy Kusnandar tadi kepada Ramdhanil Saluhu. Rudi Widodo memindahkan bola kepada Rezaldi Hanusa. Rezaldi Hanusa pemain jebolan dari sekolah sepak bola Villa 2000 yang kali ini tampil sebagai di tim utama dari Persija Jakarta. Umpan kembali coba diberikan, masih kembali kali ini bola dikuasai oleh Rezaldi Hanusa. Ada serangan dari Rohi Chan, sementara para pemain dari Persib Bandung mereka menunggu dan mereka terus bergeser melihat ke mana arah bola. Bruno Lopez yang dituju, ada Bambang Pamungkas, ada juga kali ini Rudi Widodo. Jangan Rudi Widodo belum menemui sasaran. Ya, dalam beberapa kali pola serangan Persija, crossing ke area penalti, duel di area penalti. Second ball-nya sering dimenangkan oleh pemain-pemain Persija. Second ball langsung pemain-pemain Persija yang mendapatkan bola. Ini harus menjadi perhatian dari kedua tim. Sementara di sisi kanan Febri belum kelihatan muncul. Kenapa? Karena Rezaldi dan Rohi Chan di sana ada di daerah itu. Rezaldi Hanusa mengambil bola yang diarahkan tadi kepada Rafa Maitimo. Sementara kali ini lebar ke dalam didapatkan oleh Persib Bandung. Masih terus kita lihat hujan mengguyur lapangan dari Stadion Manahan Solo. Belum ada tanda-tanda hujan berhenti di babak pertama ini. Sementara Tony Sucipto kali ini bersiap-siap memberikan umpan. Tony Sucipto, kita saksikan pemirsa, mencoba memberikan umpan kepada Michael Essien. Ezekiel Nduasel mendekat.
Ya, sedikit sulit kita lihat para pemain dari tim Persija Jakarta yang memberikan pengawalan kepada para pemain dari tim Persib Bandung. Sementara kali ini masih lemparan ke dalam yang didapatkan oleh Persib Bandung. Lagi-lagi akan dilakukan oleh Tony Sucipto. Bek kiri yang dimiliki oleh tim Persib Bandung. Tony Sucipto apakah mencoba memberikan umpan kepada Ezekiel Enduasel. Ya, Ezekiel Enduasel memberikan kode untuk meminta bola tinggi. Sementara coba diambil tadi oleh Sandi Darmasute. Dan kali ini kita lihat pemirsa, Rohichan yang menguasai bola, berikan kepada Rudi Widodo. Persija Jakarta mencoba melakukan counter attack. Serangan dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Kembali kita lihat pemirsa, masih Ramdhani Lestaluhu kali ini berikan bola lagi kepada pergerakan Rezaldi Hanusa. Rezaldi Hanusa dengan satu tekukan pertama mencoba melakukan drive. Masih Rezaldi Hanusa kepada Bruno Lopez. Lagi-lagi masih ada Ahmad Juprianto yang juga langsung mengamankan bola dari daerah menuju kotak penalti. Ya, dan kita lihat game plan pendekatan Persija ofensif. Bagaimana Rezaldi berani ofensif. Begitu juga Ismail Sofyan. Bruno Lopez. Masih Ramdhani Lestaluhu. Bambang Pamungkas pindahkan bola kembali kepada Rudi Widodo. Masih Rudi Widodo menguasai bola. Rudi Widodo mencoba menembak tadi, tetapi kembali bisa diblok. Ezekiel Enduasel. Serangan coba dilakukan oleh Michael Essien. Michael Essien. Ya, ada perebutan bola yang terjadi tadi antara Michael Essien dengan satu pemain dari tim Persija Jakarta. Tampaknya pelanggaran diambil dan menjadi tangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Iya, ada situasi di mana ada pemahaman yang mungkin berbeda antara Michael Essien dengan wasit Evanson Robert. Blocking yang dilakukan Essien dianggap pelanggaran oleh Evanson Robert terhadap Rohichan. Dan ini membuat Persija Jakarta mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas yang mendekati daerah kotak penalti dari tim Persib Bandung. Lihat pemirsa bagaimana Michael Essien, pemain yang tampil di lini tengah dari tim Persib Bandung. Ada Ismail Sofyan dan ada juga Bruno Lopez. Ismail Sofyan akan mencoba memberikan tendangan langsung atau memberikan umpan, atau juga Bruno Lopez ini mencoba menambah jumlah gol yang sudah ia cetak sebanyak 9 kali di Gojek Traveloka Liga 1. Kita lihat pemirsa, ini dia kesempatan dibeli oleh Persija Jakarta. Ya, Bruno Lopez tampaknya, tendangan dari Bruno Lopez terlalu tinggi. Tendangan dilepaskan oleh marquee players tim Persija Jakarta, Bruno Lopez. Ya, kita lihat tempo tinggi permainan dalam 37 menit yang sudah berjalan. Ini situasi yang menarik. Ini adu strategi bagaimana nanti babak kedua Persib sudah melakukan satu pergantian yang mungkin tidak diprediksi atau tidak dikendaki ketika Kim Kurniawan cedera di awal pertandingan memasuki menit 10 tadi. Dan kita lihat lapangan tengah Ramdhani. Masih Ramdhani Lestaluhu yang menguasai bola, berikan kembali kepada Rudi Widodo. Kali ini bergeser kepada Ismail Sofyan, menuju kepada Bruno Lopez. Masih Bruno Lopez, ada Ahmad Juprianto, Michael Essien, Deddy Kusnandar. Masih mencoba menekan. Kita saksikan Macan Kemayoran terhadap tim Maung Bandung. Sementara lemparan ke dalam didapatkan kembali kali ini. Ya, lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Ya, berkali-kali sektor sebelah kiri dari Persib Bandung yang dicecar oleh para pemain dari tim Persija Jakarta. Iya, saya pikir baik Bruno maupun juga Rudi Widodo cukup masuk ke dalam dengan dukungan dari Ramdhani maupun juga Rohichan. Tony Sucipto memberikan terupas, maksudnya kepada Rafa Maitibo. Michael Essien kali ini menahan bola. Masih Michael Essien, kita lihat pemirsa. Pindahkan kembali ke belakang kepada Vladimir Vujovic. Kerjasama coba dilakukan dengan Haryono. Bergeser bola kepada Supardi Nasir. Masih Supardi Nasir. Serangan coba dibangun kembali melalui Febri Haryadi. Kita lihat di sisi kanan pertahanan, di sisi kiri pertahanan. Rohichan juga membantu Rezaldi Hanusa. Rafa Maitibo, Deddy Kusnandar, Tony Sucipto kembali kali menguasai bola. Masih Tony Sucipto mengirimkan umpan kepada Rafa Maitibo yang mencoba mengambil bola. Ya, terlalu deras. Bola yang coba diambil kembali oleh Rafa Maitibo, sehingga hanya menghasilkan kembali goal kick saja bagi tim Persija Jakarta. Iya, memang kalau secara permainan variasinya menjadi lebih milik Persija. Penguasaan bolanya, peran Sandi dan Masute, Rohichan, Ramdhani lebih jelas. Begitu juga Bruno yang masuk, Rezaldi yang masuk dari sisi sayap. Ini yang merepotkan pertahanan Persib Bandung. Kembali kita lihat ya.
Sementara kali ini bola dikuasai oleh William Pacheco. Masih William Pacheco yang menguasai bola. Pindahkan kepada Ismet Sofyan. Diganggu dia oleh Deddy Kusnandar. Sandi Darmasute kali ini coba juga memberikan trupas. Bruno Lopez, Ramdhani Lesaluhu, Bambang Pamungkas. Rudi Widodo kali ini menguasai bola. Kembalikan lagi bola kepada Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kali memberikan umpan ke tiang jauh. Dan bola sudah meninggalkan permainan. Kita lihat tadi peluang pertama dimiliki oleh Bambang Pamungkas. Iya, kita lihat bagaimana Sandi Darmasute bisa kuasai bola dengan leluasa. Ramdhani juga lalu menyodorkan bola pada Bambang Pamungkas. Bagaimana lapangan tengah dikuasai oleh Persija. Lalu semua pemain Persija menghadap gawang dan punya ruang tembak ke arah gawang dari Deden Natsir. Inilah yang kita lihat. Ada Haryono, ada Deddy Kusnandar, tapi mereka masih bisa beroperasi dengan leluasa. Ya, Bambang Pamungkas, pemain yang sudah mencetak beberapa gol dalam pertandingan terakhirnya di Go Citra Liga 1. 5 gol sudah ia cetak. Sementara kembali terjadi duel antara kedua pemain di lini tengah antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Deden Natsir sejauh ini sudah berhasil melakukan 1 kali save. Begitu juga dengan Andri Tani Ardiansyah. Masih kembali William Pacheco. Bruno Lopez mencoba memantulkan bola lagi-lagi kepada Sandi Darmasute. Kali ini dipotong bola oleh Haryono. Ada Ezekiel Nduasel. Oh, tanggung tadi direbut oleh Rezali Hanusa. Masih Rezali Hanusa menguasai bola. Sementara kali ini bola diberikan pada Rudi Widodo. Rudi Widodo memberikan umpan ke tiang jauh. Kita lihat pemirsa, coba diambil lagi oleh Ramdhani Lesaluhu. Dan Haryono masih terbaring di lapangan. Iya, ada duel antara Haryono dengan Bruno Lopez. Kita lihat tadi perebutan bola. Bola tanggung antara Haryono, Bruno Lopez. Ya, pengambilan bola dari Haryono tadi dalam perebutan bola dengan Bruno Lopez. Sementara kita lihat pemirsa bagaimana Bambang Pamungkas dengan Ezekiel Nduasel saling berargumen. Pertandingan kembali dilanjutkan dalam Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam laga di sore hari ini. Ya, Dulani masih berada di atas misal dari Deden Natsir. Kembali pergerakan yang baik dari Bruno Lopez saat meminta bola dari lemparan ke dalam. Lalu dia langsung memberikan Pamungkas di depan gawang. Iya. Jadi yang menarik adalah bagaimana Bruno Lopez pergerakannya membebaskan diri, meminta bola dari lemparan ke dalam. Sandi Darmasute kali menguasai bola. Dibaik-baiknya terus dia tadi oleh Deddy Kusnandar. Sementara ini dia Ismet Sofyan yang terus-menerus memompa serangan dari sektor sebelah kanan. Berikan kepada Ramdhani Lesaluhu. Ramdhani Lesaluhu berebut bola tadi. Ya, ada lagi Vladimir Vujovic. Kita saksikan pemirsa, tidak kompromi. Langsung saja melakukan clearance dan merupakan clearance yang ke-12 bagi Persib Bandung sepanjang 43 menit jalannya pertandingan di sore hari ini. Ya, kita lihat ada banyak area yang bisa dimanfaatkan oleh Persija. Di pertahanan Persib Bandung, Rohichan kembali memenangkan duel bola. Rezaldi aktif menyerang. Masih Rezali Hanusa yang menguasai bola. Oh, tanggung bola dari Rezali Hanusa dipotong oleh Deddy Kusnandar. Dan kali ini berusaha diambil oleh Febri Haryadi. Sementara kita lihat ketika Rezali Hanusa sudah berada dalam keluar dari posisinya, maka Rohichan yang akan melapis posisi tersebut. Iya, itu yang saya bilang tadi, bagaimana game plan Persija di sisi kiri pertahanan mereka. Bukan hanya Rezaldi, tapi ada Rohichan yang juga mengcover pergerakan dari Febri Haryadi, terutama dalam transisi seperti tadi. Serangan kembali coba dilakukan kali ini melalui Sandi Darmasute. Ramdhani Lesaluhu yang menguasai bola. Kita lihat pemirsa bagaimana gocekan-gocekan yang coba dikeluarkan oleh Ramdhani Lesaluhu. Sementara ia dibaing-baingi terus oleh Deddy Kusnandar. Umpan kembali diberikan oleh Rezaldi Hanusa. Mencoba kita lihat duel, ada Bambang Pamungkas dengan Deden Natsir. Ya, sudah berada posisi offside di mana Bambang Pamungkas, di mana AW1 Ryan Gallagher sudah mengangkat bendera. Ya, memang terlihat sudah berada sekitar 2 langkah di belakang dari pertahanan tim atau orang terakhir dari tim Persib Bandung tadi, Bambang Pamungkas. Mulai memberikan ancaman, kita saksikan pemirsa bagaimana Bambang Pamungkas tadi. Bola kembali keluar lapangan, lebar ke dalam kembali kali ini bagi tim Persija Jakarta. Dan ini adalah merupakan menit terakhir di babak pertama pertandingan partai syarat adu gengsi antara Macan Kemayoran menghadapi Maung Bandung dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.
Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Tendangan bebas, ya kita lihat harus diulang tadi quick free kick yang dilakukan oleh Ezekiel Duasel. Sementara Jose, kita lihat pemirsa, pemain yang cukup lama memperkuat tim Pelita Jaya di era Galatama. Tendangan bebas, ini tampaknya bisa menjadi peluang terakhir bagi Persib Bandung. 4 menit ternyata tambahan waktu yang diberikan oleh fourth official Adi Rianto. Iya, di pertandingan kali ini Persib Bandung tampaknya banyak memaksimalkan bola mati, termasuk saat ini kita lihat Ahmad Jufrianto di depan, juga ada Ezekiel Duasel dan Tony Sucipto akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Ya, Tony Sucipto dengan kaki kiri tampaknya mencoba memberikan umpan melengkung. Kali ini dilakukan oleh Tony Sucipto. Ada William Pacheco kembali melakukan clearance. Umpan yang coba diberikan kepada Febri Haryadi. Kita lihat pemirsa, Febri Haryadi. Ya, dilanggar oleh Rezaldi Hehanusa tadi Febri Haryadi. Dan kartu kuning. Ya, kita lihat pemirsa, kartu kuning diberikan. Kita belum lihat diberikan kepada Ismet Sofyan ataupun kepada Rezaldi Hehanusa. Kartu kuning, ya, Ismet Sofyan ternyata mendapat kartu kuning dari wasit Evanson Roberts. Iya, sebetulnya Febri sudah diganggu pergerakannya pertama oleh Rezaldi ya, agak kehilangan keseimbangan di sini. Ini sebetulnya pelanggaran dan ini adalah tackling yang berikutnya sebetulnya dari Ismet Sofyan. Sebetulnya pelanggaran pertama dilakukan oleh Rezaldi Hehanusa dan kartu kuning bagi Ismet Sofyan. Ya, kartu kuning kedua sudah dikeluarkan oleh Evanson Roberts, masing-masing kepada Ismet Sofyan dan juga Rudi Widodo. Dan kali ini kita lihat pemirsa bagaimana Febri Haryadi masih mendapatkan perawatan. Pemain kebolan dari Diklat Persib, Febri Haryadi. Sementara ini dia kembali kita lihat umpan yang diberikan oleh Supardi Nasir dan disundul oleh Ezekiel Duasel. Ya, kita lihat jaring memang sudah bergerak ya. Betul. Alias bergetar. Ya, ini kesalahan keputusan wasit dari Evan Sounder, lalu juga Rian Gallagher dan juga Owen Goldrich sebagai asisten wasit 2. Asisten wasit 2 Owen Goldrich. Dan kali ini tendangan bebas kembali didapatkan oleh Persib Bandung. Tendangan berikutnya ke tiang jauh, kali ini kita lihat Ezekiel Duasel. Sundulan yang coba dilakukan oleh Aliando kali ini juga masih gagal untuk mencari gawang dari Andri Tani Ardiasyah. Iya, kembali kita lihat bagaimana Persib mencoba memaksimalkan bola mati. Tony Sucipto ke tiang jauh, Ezekiel dan Vujovic sebagai target man di sana. Reaksi dari Jose melihat tadi peluang yang dimiliki oleh Ezekiel Duasel. Serangan kembali dari Michael Essien. Ezekiel Duasel, dan kali ini ia sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat pemirsa bagaimana Ezekiel Duasel muncul di putaran kedua dengan mencetak 4 gol dan 4 assist bagi Persib Bandung. Adaptasi yang cukup cepat sebenarnya bagi Ezekiel Duasel, pemain yang baru pertama kali bergabung di tim Indonesia. Iya, kualitas membuat dia cepat bergabung atau beradaptasi dengan timnya Persib Bandung. Saya pikir memang dia punya kualitas dan kita lihat bagaimana dia bergeser ke kiri, agak ke kiri. Dia juga cepat memberikan kontribusi dalam tekanan ke pertahanan Persija. Rezaldi Hehanusa kembali memberikan umpan. Kali ini mudah saja ditangkap oleh Dede Nasir. Kembali kita lihat pemirsa bagaimana umpan yang tadi tampaknya diberikan oleh Maman Abdurrahman. Ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Dede Nasir. Ya, tersisa kurang dari 1 menit tambahan waktu di babak pertama antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Kali ini Rafa Maitimo yang menguasai bola. Pelanggaran kembali terjadi di mana dijepit oleh 2 pemain masing-masing Sandi Darmasute dan William Pacheco. Rafa Maitimo. Ya, perebutan bola yang terjadi kita saksikan pemirsa bagaimana Rafa Maitimo terjatuh. Dan lagi-lagi peluang bola-bola mati didapatkan oleh Persib Bandung. Iya, kali ini bagian dari game plan Persib Bandung. Bagaimana mereka harus memaksimalkan bola-bola mati. Dan kita lihat Ahmad Jufrianto masih mencoba mengambil bola. Sebetulnya pilihannya ada di depan, second ball, bola rebound. Saat-saat terakhir
menjelang berakhirnya babak pertama ini. Esieng. Ya, Michael Essien, ada juga Dedi Kusnandar serta Ahmad Juprianto. Kita lihat kali ini Michael Essien, sayang sekali kembali kita lihat pemirsa, tendangan yang dilepaskan oleh si Bison. Michael Essien menandakan akhir dari pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam partai adu gengsi di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Dan kita membahas apa saja terjadi di pertandingan babak pertama, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan kembali